Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum kita lanjutkan, Ibu absen dulu. Apakah sudah mengisi daftar hadir di grup WhatsApp tadi? Sudah, Bu. Sudah ya, Alhamdulillah sudah bergabung semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Meskipun kita belajar di rumah masing-masing, tetaplah anak-anak harus tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks fantasi. Masih ingat dengan apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Masih, Bu. Coba Ima, apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, tetapi memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata. Ya, benar. Berarti masih ingat apa yang dimaksud dengan cerita fantasi. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cenderamata dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan pengertian teks prosedur dan dapat memerinci kelengkapan struktur teks prosedur. Untuk mengetahui teks prosedur, silakan amati video berikut ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 5 butir telur, air mineral, setengah kilogram tepung sagu tani, 4 bungkus kaldu jamur, bawang, garam, gula, dan 2 kg ikan barakuda. Alat-alat yang dibutuhkan ialah spatula, wadah atau baskom, pisau, telenan, cobek, panci, dan blender. Langkah pertama, irisi ikan dan pisahkan dari durinya. Jika sudah selesai mengiris, kupaslah bawang yang telah disiapkan. Kemudian, masukkan bawang yang telah dikupas tadi ke dalam cobek. Masukkan sedikit gula dan garam secukupnya. Jika sudah selesai, haluskanlah bawang. Setelah selesai dihaluskan, masukkan bawang ke dalam ikan yang telah diirisi tadi. Lalu, masukkan bawang dan ikan tadi ke dalam blender. Setelah itu, masukkan 1 butir telur, masukkan 2 bungkus kaldu jamur, dan tambahkanlah air secukupnya. Jika selesai, tutup dan nyalakanlah blender untuk menghaluskan ikan tadi. Kemudian, keluarkan ikan yang telah dihaluskan tadi dan masukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Setelah itu, masukkan tepung sagu tani. Kemudian, aduklah hingga menjadi sebuah adonan. Mengaduknya bisa menggunakan tangan ataupun menggunakan blender. Aduk dengan rata hingga menjadi adonan seperti itu. Kemudian, bentuklah menjadi bulat adonan yang telah jadi tadi. Nah, ini adalah hasil dari adonan yang tadi telah dibentuk menjadi bulat. Kemudian, untuk membuat isiannya, pecahkan 3 butir telur dan aduk dengan sendok. Jangan lupa tambahkan sedikit garam untuk menambahkan rasa pada telur tersebut.
Rebuslah air yang telah dicampurkan 1 sendok minyak sebelum memasukkan adonan. Kemudian, taruhlah adonan di dekat panci. Kemudian bentuk lagi seperti bentuk kapal dengan menekan-nekannya. Dan setelah itu, masukkan isian yang tadi telah dibuat dan langsung masukkan ke dalam panci. Kenapa langsung dimasukkan ke dalam panci? Karena jika tidak langsung dimasukkan ke dalam panci, maka isiannya akan meresap keluar dan adonan menjadi hancur. Nah, setelah memasukkan isian, tutup kembali dan langsung masukkan ke dalam panci sehingga isiannya tidak meresap keluar. Nah, untuk pembuatan kuahnya sangat mudah, yaitu dengan memanaskan gula merah dan mencampurkannya dengan air, cabai, bawang, gula, garam, dan asam jawa. Tara, empek-empeknya sudah jadi dan siap untuk dinikmati. Nah, setelah anak-anak melihat video tersebut, tentu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Saya, Bu. Ya, Nasabila, silakan, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Ya, benar. Apa yang disampaikan oleh Nasabila adalah teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam teks prosedur yang sudah diamati tadi, tentu ada strukturnya. Apa saja strukturnya? Saya, Bu. Ulfa? Strukturnya ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Ya, benar ya. Ada 4 struktur teks prosedur, yaitu tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Di dalam video yang sudah kalian amati tadi, apa yang kalian dapatkan? Cara membuat pempek. Cara membuat pempek. Pempek ini termasuk makanan khas daerah mana? Palembang. Palembang. Ya, jadi di dalam video tersebut memandu kita untuk membuat makanan khas Palembang, yaitu pempek. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu memandu cara membuat makanan khas daerah Palembang, yaitu pempek. Ada bahan dan alatnya. Siapa yang bisa menyebutkan bahan-bahan yang disebutkan dalam video tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. 5 butir air mineral, setengah kilogram tepung sagu, 4 bungkus jamur, garam, gula. Ya, benar ya. Coba bahan yang sudah disebutkan Nuzul tadi, tentu ada alat-alatnya. Coba Tahir, apa alat-alat yang digunakan untuk membuat pempek? Baskom, spatula, pisau, telanan, cobek, panci, blender. Ya, benar ya. Langkah-langkahnya Nasabila apa? Yang pertama, iris ikan dan pisahkan dari duri. Kedua, kupaslah bawang yang sudah disediakan. 3, haluskan bawang, gula, dan garam secukupnya. 4, campurkan bawang dan ikan dalam blender. 5, menambahkan 1 butir telur. 6, masukkan 2 bungkus kaldu jamur. 7, tambahkan air secukupnya, kemudian blender bahan yang sudah dicampur. 8, setelah ikannya halus, lalu masukkan dalam baskom dan tambahkan sagu tani lalu diaduk sampai rata. 9, pecahkan 3 telur untuk isi pempek. 10, tambahkan sedikit garam. 11, rebuslah air dan tambahkan 1 sendok minyak sebelum memasukkan adonan. Bentuklah pempek kemudian rebus. Untuk membuat kuahnya adalah masak air dan gula merah, cabai, bawang, garam, dan gula asam. Ya, benar ya. Itu langkah-langkah dalam membuat pempek. Kemudian penutupnya. Apa penutupnya, Ulfa? Penutupnya yaitu setelah pempek direbus lalu digoreng, pempek siap untuk disajikan. Pempek merupakan makanan khas daerah Palembang dan mudah untuk dibuat, serta bahan-bahannya pun mudah untuk didapatkan. Ya, itu adalah struktur pembuatan pempek, yaitu makanan khas Palembang. Ada tujuan, ada bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, silakan pelajari materi yang sudah Ibu kirimkan ke grup WhatsApp tadi tentang teks prosedur dan strukturnya. Dan anak-anak silakan kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang teks prosedur dan strukturnya dari berbagai sumber. Tugasnya adalah kerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan ke grup WhatsApp tadi. Anak-anak perhatikan teks prosedur acak
dan susun dengan urutan yang benar sesuai struktur teks prosedur, yaitu cara membuat getuk lindri. Setelah anak-anak memperhatikan teks prosedur acak, kemudian susun sesuai dengan strukturnya, yaitu tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Setelah anak-anak kerjakan, foto tugasnya dan kirim kembali ke grup WhatsApp. Setelah kita mempelajari materi hari ini, silakan anak-anak simpulkan. Coba Nasabila, apa kesimpulan materi kita hari ini? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Strukturnya apa? Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Ya, materi kita hari ini adalah tentang teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang akan dicapai dalam melakukan sesuatu. Adapun strukturnya ada 4, yaitu tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Tugasnya sudah selesai, silakan dikirim ke grup WhatsApp. Dan materi kita selanjutnya adalah membuat teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata dan strukturnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa yang telah kita pelajari hari ini semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.